Bicara soal penampilan, Titi DJ memang menarik. Mantan putri Indonesia yang pernah ikut ajang Miss Universe ini selalu tampil dengan busana yang mengikuti tren mode terbaru. Tidak heran kalau kemudian ia terpilih sebagai salah satu selebriti yang mewakili image Christian Dior, sebuah produk fashion dari Prancis. Penampilannya yang fashionable itu tercermin dalam busana yang ia kenakan dalam berbagai acara. Sebagai ibu 4 anak, Titi DJ juga. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya De Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik dari kehidupan selebriti di Indonesia. Seperti biasanya, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi terbaru dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim redaksi Cek dari Cek. Sekarang langsung saja kita lihat kilasan tayangannya. Titi DJ selalu tampil menarik dan mengikuti tren mode terbaru. Sekalipun berat badannya sempat naik, tapi gaya busananya selalu fashionable. Simak ulasan Cek dan Cek tentang penampilan ibu 4 anak ini. Jangan lewatkan informasi ringan, hangat dan menarik tentang Ratna Sarumpait yang membantah dirinya telah mencuri ratusan lukisan dari Dewan Kesenian Jakarta dan berita tentang Gugun Gondrong yang memangkas rambutnya setelah 20 tahun lamanya memanjangkan rambut. Artis sinetron Yati Octavia dan Jovanka Mardova ikut menonton konser Enrique Iglesias. Mereka datang tanpa didampingi suami masing-masing. Seperti gadis-gadis ABG, para ibu ini penasaran dengan sosok Enrique. Inneke Koesherawati akan melepas masa lajangnya. Kabarnya hari Minggu 4 April ini ia akan resmi disunting oleh kekasihnya Fahmi Darmawansa, seorang pengusaha pemilik Menara Saidah di kawasan Cawang, Jakarta. Pemirsa, inilah berita terbaru dari artis Inneke Koesherawati. Setelah lama menyembunyikan hubungannya dengan seorang pengusaha pemilik Menara Saidah, Inneke dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April nanti. Pernikahan itu akan diselenggarakan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Artis Inneke Koesherawati akan segera mengakhiri masa lajangnya. Pria yang berhasil menyuntingnya adalah kekasih lamanya, seorang pengusaha bernama Fahmi Darmawansa. Belum didapatkan informasi pasti di mana akad nikah akan digelar. Rencananya hari Jumat 2 April ini Inneke akan menyelenggarakan konferensi pers untuk menjelaskan rencana perkawinannya. Kabar yang beredar hari Minggu tanggal 4 April pernikahan akan digelar. Hubungan Inneke dengan pengusaha milik Menara Saidah itu sebenarnya sudah ramai diperbincangkan sejak 3 tahun yang lalu. Namun artis yang akrab dipanggil Ina itu terkesan selalu menutup-nutupi hubungannya dengan kekasihnya. Walaupun ditanya wartawan, ia selalu membantah. Pernikahan kan sakral ya. Pernikahan kan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang siapa sih perempuan yang nggak mau nikah gitu. Sekarang kenapa masih ngumpet-ngumpetin? Itu pasti gue ngasih tahu. Pada tahun 2002 lalu, media kembali bertanya kepada dirinya. Ketika itu ia memproduksi album Religious dari kelompok vokal anak-anak Syaka. 2 anggota Syaka adalah keponakan dari Fahmi Darmawansa. Tidak heran bila wartawan meminta konfirmasi dari dirinya tentang hubungan istimewanya dengan Fahmi hingga akhirnya Ina ikut terlibat dalam pembuatan album itu. Bukan itu saja, wartawan juga bertanya mengenai kebenaran berita bahwa Ina berpacaran dengan Fahmi sementara artis sinetron Suci Indasari menjalin cinta dengan adik Fahmi yang bernama Wawan. Nggak menyembunyikan, cuma tidak menutup-nutupi, cuma kan apa ya, nantilah insya Allah deh bagaimana, biar Allah yang menentukan lah. Kita nggak usah jawab deh, soal kayak gitu dah ya, pulang ya. Terakhir, ia sempat ditemui tim Cek dari Cek saat resepsi pernikahan Vira Junior dan Teuku Ryan awal Maret lalu. Sekali lagi ia membantah kabar yang menyebutkan dirinya akan menikah dalam waktu dekat ini. Seperti yang udah sering kali saya ngomong bahwa dia memang tidak ingin untuk dipublikasi. Jadi ya saya menghargai keinginan dia seperti dia menghargai saya. Saya juga sama seperti mereka, cuma punya rencana tapi tetap Tuhan yang menentukan. Tapi insya Allah kalau Tuhan mengizinkan maunya saya tahun ini, maunya saya. Tim Cek dari Cek berusaha meminta konfirmasi dari Ina mengenai berita perkawinannya. Namun sayang sekali artis yang sempat mendapat julukan bom seks itu tidak berhasil ditemui. Di rumah orang tuanya pun Ina tidak terlihat. Menurut sebuah sumber, saat ini Ina tengah berada di Yogyakarta. Keterangan hanya diperoleh dari ibu Inneke, Leni Koesherbinin, yang kebetulan ada di rumahnya. Berikut penjelasannya. Ina mau jumpa pers. Nah, nanti kalau udah jumpa pers itu Ina sendiri deh yang ngomong deh.
Ibu sih cuman alhamdulillah aja, Ibu lagi nyebut alhamdulillah. Ini apa kabar ini yang memang Ibu tunggu-tunggu kan? Kapan persisnya Inaka menikah dengan Fahmi? Ibu nggak bisa nentuin tanggalnya, itu Ina sendiri yang nentuin. Hubungan ini dengan Fahmi yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi memang menciptakan banyak spekulasi. Ina pernah dikabarkan telah menikah siri dengan Fahmi. Kini dengan adanya rencana pernikahan putrinya, bagaimana tanggapan Leni? Kan kebetulan Ina tuh mau mencari suami yang muslim, yang soleh ya. Kebetulan dia udah dapat mungkin yang soleh. Ya dia udah cocok silahkan. Ibu juga kalau anaknya udah cocok kan ibu pasti cocok juga. Benarkah ini telah dibuatkan rumah oleh Fahmi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat? Ibu nggak tahu juga. Nanti Mbak Ina sendiri deh yang ngomong ya. Soalnya kan kita juga orang tua tuh ada batas-batas juga dong. Nggak semuanya nanti kita oh begini kasihan lah anaknya baru mau mengarungi bahtera rumah tangga udah wah ribut 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 kasihan. Titi DJ termasuk penyanyi yang punya rasa pede yang tinggi untuk urusan penampilan. Berbagai gaya busana yang ia pernah kenakan selalu saja fashionable dan tentu saja mengikuti tren. Cek dan Dicek telah menyiapkan sebuah ulasan tentang metamorfosis penampilan seorang Titi DJ. Bicara soal penampilan, Titi DJ memang menarik. Mantan putri Indonesia yang pernah ikut ajang Miss Universe ini selalu tampil dengan busana yang mengikuti tren mode terbaru. Tidak heran kalau kemudian ia terpilih sebagai salah satu selebriti yang mewakili image Christian Dior, sebuah produk fashion dari Prancis. Penampilannya yang fashionable itu tercermin dalam busana yang ia kenakan dalam berbagai acara. Sebagai ibu 4 anak, Titi DJ juga pernah mengalami perubahan bentuk badan. Berat badannya sempat naik saat hamil dan melahirkan Salma dan Sawal putri kembarnya, Dava anak ketiganya, dan Stephanie putri bungsunya. Dalam kondisi tubuh yang kurus atau gemuk, Titi DJ kerap tampil stylish dalam setiap acara manggungnya. Misalnya saja dalam gambar ini ia menggunakan baju biru transparan dengan kerut di bagian depan yang dipadu dengan korset di bagian dalamnya. Untuk bawahan, Titi mengenakan rok double yang dibuat bertingkat. Rambutnya diikat dan dilengkapi dengan bando manik-manik. Aksesorisnya masih dengan kalung koin yang ditambah dengan kalung yang lebih panjang. Pada penampilan yang lain terlihat mantan istri Bucek Depp itu memadu padankan busananya. Dengan tatanan rambut yang disanggul dua, ia memakai terusan putih dengan kapucong yang di luarnya dilapusi kemban hitam. Untuk alas kaki ia mengenakan plafon hitam. Dahinya ditempel bindi. Hanya saja Titi sempat terlihat kerepotan dengan busananya gara-gara kembennya selalu melorot. Tanpa malu-malu Titi membenarkan posisi kembennya beberapa kali. Rambut ikat dengan sanggul yang terbuat dari rambut palsu atau hair extension nampaknya menjadi favorit Titi DJ. Beberapa kali ia tampil dengan gaya rambut seperti itu. Masih menggunakan bindi ditambah bando mutiara yang mengikat sanggulnya, Titi tampil dengan kaos hitam berlapis berpadu rok hitam parasut. Ia juga mengenakan shawl hitam bertekstur benang-benang kasar. Masih dengan rambut disanggul yang dipadukan dengan wig ikal di atasnya, Titi DJ menyanyi di atas panggung dengan atasan one shoulder warna-warni dengan celana jeans. Ada saatnya Titi DJ tampil dengan mengenakan kebaya. Seperti dalam gambar ini, mantan pacar Indra Lesmana ini mengenakan kebaya hijau dengan atasan transparan. Setelah bercerai dari Bucek, Titi sempat dekat dengan pelukis Enrico. Saat menghadiri pameran lukisan kekasihnya ketika itu, Titi yang terlihat masih gemuk tampil dengan tatanan rambut disanggul. Saat resepsi pernikahan keduanya di luar dugaan, Titi malah terlihat sederhana dalam balutan busana serba hijau tua. Titi yang biasa menata rambut tampil hanya dengan menyisir poninya ke belakang dan diberi bando rangkaian bunga melati yang juga bertabur di sela-sela rambutnya yang tergerai sebatas bahu. Kebaya modern yang ia gunakan dipadu dengan sack dress. Serasi dengannya Andrew dengan setelan jas dengan keras Shanghai yang warnanya sama seperti busana Titi. Ketika hamil pun Titi tidak lupa bergaya. Dalam acara ulang tahun sebuah stasiun radio di Jakarta, ia bersama Krisdayanti yang juga sedang mengandung tampil dengan busana dan dandanan ala Cina.
Saat Bucek menikah dengan Yunik Priscilla, Titi tampil sederhana dalam balutan baju terusan hitam dengan ikat pinggang dan bunga besar. Tatanan rambutnya sekali lagi disanggul dengan tambahan rambut ikal. Inspirasi dari suku India juga pernah ditampilkan Titi dalam sebuah aksi panggungnya sambil menabuh gendang besar.